Sebentar Pak. Sudah? Apa pertanyaan? Pak, sejauh ini aturan soal influencer ini Pak, Ya, kita sudah tetapkan nomor 16 kan, peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 16 tahun 2025 tentang pengawasan peran serta masyarakat. Jadi bukan spesifik untuk influencer, tapi itu untuk semuanya. Dan juga bukan untuk kosmetik saja, tapi semua produk. Tujuan daripada kita keluarkannya peraturan itu karena kita ingin semua terorganisir dengan baik. Kita tahu bahwa produk, apakah itu produk makanan, produk kosmetik, produk suplemen, produk alat kesehatan, produk obat-obatan, produk obat-obat tradisional. Di belakang produk-produk itu adalah selain untuk kebutuhan orang banyak, karena kebutuhan orang banyak maka di belakangnya adalah ada kepentingan bisnis. Nah, kita ingin memastikan bahwa karena kita tahu lembaga yang diberikan baik itu Undang-Undang nomor 17 2023, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, kemudian peraturan presiden nomor 80 nomor 2017, kemudian Undang-Undang Keamanan Pangan nomor 18 dan peraturan pemerintah nomor 86, semua itu mendelegasikan otoritas itu, tugas itu sama Badan POM. Nah, kita sebagai pelaksana ingin supaya persaingan bisnis itu berjalan dengan baik, tapi sekaligus kita ingin menjalankan amanah bahwa Badan POM menjalankan amanah untuk memastikan menjadi penjamin untuk melindungi rakyat seluruhnya. Jadi kita langsung menginginkan melindungi seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya sekarang 282 juta menurut Badan Statistik. Karena produk yang keluar dari Badan POM dipakai mulai dari ibu hamil, bayi yang baru lahir, orang dewasa kayak kita pada saat sehat makanan minumannya, pada saat sakit kan obat-obatannya, sampai masuk ke kuburan. Badan POM juga masih berperan untuk hubungannya dengan kosmetik, hubungannya dengan parfumnya, hubungannya dengan kapur barusnya dan sebagainya. Jadi kita sebagai penjamin apa? Penjamin keamanan produk, penjamin khasiatnya. Jadi ada klaim sesuai dengan khasiatnya. Misalnya kalau kosmetik untuk pemutih, kan di situ ada klaimnya kan. Nah, jadi kalau sudah dapat Badan POM, tertulis di labelnya, cek klik, ini untuk pemutih, berarti itu sudah diverifikasi. Oh, itu betul untuk pemutih. Kalau ini untuk penghilang jerawat, di situ ada juga kan di klaimnya, di labelnya. Dan yang terakhir, kita juga menjadi penjamin kualitas. Yang bagi tidak berkualitas, apalagi yang berbahaya, kita tidak mungkin keluarkan izinnya. Itulah makna stempelnya Badan POM, penjamin dan pengayom masyarakat dalam hal hubungannya dengan produk. Jadi kesimpulannya kita ingin melindungi itu. Kalau terjadi persaingan bisnis dan sebagainya, bolehlah masyarakat itu mereview. Reviewnya sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya, apa yang menjadi kapasitasnya. Dan itulah yang dimuat di dalam peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025. Supaya terjadi, salah satu poinnya adalah kalau terjadi misalnya ingin mereview sesuatu produk, silakan, tetapi laporkan ke kami kan, supaya kami bisa menindaklanjutin. Misalnya ada laporan produk A overclaim mengandung zat-zat berbahaya, laporkan ke Badan POM. Setelah itu Badan POM akan menindaklanjuti karena kita punya deputi penindakan, direktorat penyidikan, direktorat cekal tangkal dan sebagainya. Jadi intinya begitu aja. Nah, apa yang terjadi sekarang istilahnya bahwa Badan POM berusaha payah menjalankan aturan yang ada untuk melindungi masyarakat. Jadi mengenai yang berkembang itu kita akan tindak lanjuti.
apa laporan yang kita dapatkan kita akan tindak lanjuti. Itu saja mungkin ya. Tapi kan ada desakan seorang artis nih Prof, Nikita Mirzani. Kenapa? Dia minta Bepom itu ditutup karena dianggap tidak menjamin konsumen. Iya, melindungi banyak Mafia skincare. Begini, kami Dewan Unit Pelaksana Teknis kami sudah berupaya menjalankan tugas laporan dari siapapun, tidak harus artis. Masyarakat umum juga kita dengarkan dan kita tindak lanjuti. Jadi dalam unit-unit pelaksana teknis kita dari setiap provinsi dan ada beberapa kota yang ada 76 seluruh Indonesia berupaya menjalankan tugas undang-undang tadi. Dan kami sudah jalankan. Ibu lihat pada saat apa yang terjadi di Makassar, bahkan pelakunya kita sudah tuntut masuk penjara. Ada yang terjadi pelaksanaan produk kosmetik yang abal-abal kita tindak, kita tutup. Kemudian ada laporan dari masyarakat, ada obat tradisional yang mengandung obat-obat berbahaya kita laksanakan. Ada laporan dari masyarakat, ada obat-obat tertentu di Semarang di mana-mana kita tindaki. Saya kira hampir setiap hari Badan POM melakukan penindakan. Itu faktanya. Yang menindakan tidak harus Badan POM, ya kan ada kita punya elemen-elemen dari Sabang sampai Merauke. Kalau kayak Kapolri itu kan ada Mabesnya, ada Polda-Poldanya, kan kita punya itu. Mereka melakukan, termasuk pada saat hari-hari Lebaran, hari apa kan kita sudah menjalankan tugas, menservis masyarakat kita, melayani masyarakat kita secara maksimal. Dan kita bukan hanya masyarakat, kita layani juga pelaku industri. Nomor izin edar yang telah kami tanda tangan sudah hampir 1 juta. Bukan hanya kosmetik dan sebagainya. Jadi pelaksanaan tugas itu telah kita jalankan. Ya, itu kan kalau ada yang mengatakan seperti itu bahasa pribadi. Yang bisa berhak melakukan struktur organisasi, lembaga, pemerintah dan sebagainya adalah tergantung kepentingan pemerintah, dan pemerintah yang sah sekarang ini yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita Prabowo Gibran yang diberi amanah undang-undang kan, dan dengan DPR tentunya, karena keberadaannya Badan POM ini dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak boleh seenaknya begitu. Jadi saya tidak perlu komen terlalu banyak karena itu bagian dari aspirasi. Semua orang bisa memberikan aspirasi apapun yang ada dalam pikirannya, kan begitu. Pak, kalau soal follow up obat TNI itu seperti apa sekarang? Obat TNI, yes, kita akan laksanakan jika sesuai aturan, kita akan berikan approval kan gitu. Sekarang on progress kan. Kita bahkan juga ingin lihat nanti laboratoriumnya yang ada di Jawa Barat ya. Ya kita tentu akan jalankan. Apalagi kami bersyukur kami sudah punya deputi satu kan, deputi yang kemarin pensiun, tidak ada penggantinya. Kita bersyukur. Jadi Presiden sudah menyetujui kita jalankan tugas ini. Jadi artinya ini sebenarnya untuk TNI dulu untuk Enggak, untuk seluruh masyarakat kita tidak memandang, karena Badan POM tidak dikhususkan untuk tertentu, tapi tugas Badan POM itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak ada diskriminasi di sini. Gitu ya. Satu lagi soal update vaksin TBC, kan udah fase ketiga ya? Iya, fase ketiga. Ini kan on progress pelaksanaannya, dan on progress pelaksanaannya saya kira dalam waktu dekat kita akan tahu hasilnya, efikasinya berapa dan sebagainya. Jadi sekarang penelitiannya berjalan dan hasilnya belum dilaporkan ke kami, karena pasti akan dilaporkan ke kami. Kami melakukan monitoring di beberapa site, misalnya di Rumah Sakit Persahabatan, di Rumah Sakit Sadikin, Hasan Sadikin, dan beberapa site yang ada di Indonesia. Kita lakukan monitoring. Nanti evaluasinya pada saat hasilnya nanti kan. Selama ini masih dijalankan sesuai dengan proposal yang dimasukkan ke kami. Kan kami yang sahkan proposal protokolnya, protokol uji klinisnya kami yang jalankan. Kami yang sahkan. Ya tentu kami punya tanggung jawab untuk memonitoring mereka, dan sekarang on progress. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, karena itu menguntungkan bukan hanya rakyat Indonesia, rakyat seluruh dunia.
Tapi kita paling ada manfaatnya karena kita adalah jumlah penderita terbesar kedua di dunia. Yang pertama India, yang kedua Indonesia. Itu kita harapkan. Jadi kalau sebelumnya vaksin BCG yang khusus untuk anak-anak di bawah 10 tahun, dan ini sekarang efikasinya juga sudah mulai menurun. Mudah-mudahan vaksin baru ini bisa mempunyai efikasi yang lebih baik, dan ini khususnya yang dewasa, karena kita tahu di Jakarta kan termasuk banyak sekali. Jakarta aja sebagai indikator tingkat ekonomi yang cukup bagus, penderita TBC kita besar, dan makanya itu masuk program utamanya Kementerian Kesehatan kan, P2P untuk itu. Tapi itu bukan domainnya kami. Domainnya kami adalah produk uji klinisnya, yaitu berupa vaksin nanti. Nanti kalau sudah sesuai dengan aturan, efikasinya bagus dan sebagainya, tentu tahapan berikutnya lewat penerbitan tim edar, nomor izin edar kita akan berikan. Tapi tentu tidak sekonyong-konyong setelah dapat langsung kita sahkan. Di situ ada namanya Komite Nasional Evaluasi Obat, dan timnya ada 21 tim inti ditambah dengan hampir 90 lebih tim supporting dari pakar-pakar yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi atas rekomendasi itu nanti kita akan berikan keputusan, nomor izin edarnya disahkan, selanjutnya bisa dipasarkan di Indonesia, bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Sekarang belum bisa saya berkomentar, hasilnya belum datang. Ya,